Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik. Jadi di sini kakak akan menyampaikan berkampanye terkait dengan memberi jejak karbon. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia, seperti tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Berbagai bencana alam tersebut terjadi akibat perubahan iklim dan perubahan terjadi akibat fenomena pemanasan global. Jejak karbon yang menumpuk merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Jejak karbon sendiri merupakan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi ada beberapa kegiatan manusia yang menjadi kontribusi jejak karbon, di antaranya yang pertama, penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas. Proses pembakaran bahan bakar di atas akan menimbulkan jejak karbon. Dengan bepergian menggunakan kendaraan pribadi, artinya kita semua berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi atau CO2. Apalagi jika kita terjebak macet. Yang kedua, penggunaan energi listrik dan air. Nah, siapa sih di sini yang sering lupain matikan lampu taman? Sering kan? Terus penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya, ternyata berbanding lurus dengan dihasilkannya gas emisi. Kok bisa begitu sih? Jadi jawabannya ada pada sumber energi listrik yang kita gunakan. Kebanyakan sumber energi listrik masih berasal dari pembakaran sampah fosil pada pembangkit listrik. Yang ketiga, konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi ternyata juga banyak menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah. Mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita, ternyata meninggalkan jejak karbon yang lumayan banyak. Selanjutnya dampak dari jejak karbon. Jadi sini kakak lanjutkan dengan dampaknya. Adapun dampaknya yang pertama yaitu cuaca ekstrim dan perencanaan. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang diberikan pada bumi. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi dari 0,45 sampai 0,75 derajat Celcius. Yang dapat menimbulkan badai. Dan selanjutnya adalah perubahan produksi rantai makanan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh jejak karbon juga menimbulkan perubahan produksi rantai makanan. Beberapa tanaman sulit untuk tumbuh dengan baik. Daerah yang memproduksi padi jadi kehilangan kemampuan karena iklim semakin panas. Selanjutnya adalah penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan ini. Misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Selanjutnya, rusaknya ekosistem laut. Jejak karbon juga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserap oleh laut akan menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak berbagai ekosistem laut. Yang kelima, es itu kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Hal itu menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naiknya permukaan. Yang keenam yaitu kurangnya air. Dan ada pun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Yang pertama, lakukan reforestasi, seperti menanam pohon atau menanam tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, menggunakan angkutan umum ataupun bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda.
sesuai porsinya. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan dan jumlah zat karbon yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi makanan. Yang kelima, melakukan 4M. Apa sih 4M itu? Reuse,